So, saya mau tanya bagaimana pertemuan carousel kalian? Reconnecting the carousel, how is it going? Siapa yang udah mulai lagi reconnecting the carousel? Angkat tangan, angkat tangan. Saya salut nih sama Ibu Rina nih. Dari mimpin sendiri, berapa tahun tuh ya? Selama pandemi ya, boomer ya. Oke, dan sekarang mesti mulai dari nol lagi. Untuk melakukan bahwa setiap pengikut Kristus adalah orang-orang yang mau dimuridkan oleh Yesus sendiri. Isn't it amazing? Hasilnya jauh lebih memuaskan daripada kita khotbah, Ibu Rina. Jauh. Seperti kesaksian daripada jemaat kita itu. Ketemu Yesus kan di kamar ICU. Dokter kagak ada, suster kagak ada, anak di luar semua. Dan dia ketemu Yesus di dalamnya. Bukankah itu suatu pengalaman yang mahal sekali? Mahal karena nyawanya, darahnya mesti dikorbankan loh. Dengan cara tidak terhormat, dengan cara penghinaan besar. Yesus mau dihina supaya kita yang terhina bisa dimuliakan Allah. Isn't it amazing? Lihat dengerin doanya Yesus Yohanes 17. Glorify us, glorify them Lord Jesus, Father God. Glorify them, that's the last prayer of Jesus in Gethsemane. Muliakan mereka yang kau berikan padaku. Dan mereka yang mendengar firman-Mu. Dan menerima iman percaya gara-gara diberitain. Lord glorify me in their life. Tuhan maunya kemuliaan itu nyata di dalam kita. Emangnya dia tukang brandware? Dia bukan brandware, man. Dia bukan 911, man. God is more than 911. He is the restorer of our life, the transformer of our future. Ada amin? So today, saya akan ajarkan pada kalian how to be a true authentic believer. Saya nggak mau pakai kata Kristen karena kata Kristen dibuat sama orang yang non-Kristen. Dibuat sama orang non pengikut Yesus. The authentic version of you in Christ. Oke? Untuk menjadi anak Allah yang otentik. Kalau jadi anak, kamu berhak terima apapun yang bapaknya sediakan. Kalau kamu anak bayaran, anak yatim, kamu nggak berhak mendapat semua apa yang Yesus selesaikan di Kalvari. Tetelestai sudah selesai khusus buat anaknya. Oke, so buka sebentar ke Yohanes 1 ayat 12. Are you sure kamu anak Allah? Atau anggota GGA? Kalau menjadi anggota GGA lebih bangga daripada menjadi anak Allah. Something is very wrong with your faith, man. You should pride yourself being the child of God, not being a member of a certain church. Kalian mestinya bangga aku menjadi anak Allah. Bukan bangga karena kamu anggota sinode gereja tertentu. Right? Dan melalui carousel reconnecting, diajarin bagaimana anak Allah bergaul sama bapaknya. Dan bergaul sama Yesus. So, saya memperkenalkan pada kalian, be your authentic person of you. When you're born again, pada waktu kalian lahir baru, kalian lahir dari benih firman, ciptaan baru itu. Nah, kalau engkau hidup dengan ciptaan baru itu di dalam Kristus, you become authentic. Or bahasa lainnya, you become the real true you, not the fake you. Amen? And the real true you, if there is a real you, there's got to be a fake you. Kalau ada the true authentic you, berarti ada the false you. Oke? So, apakah kalian mengenal diri palsumu? Do you know your fake self? Apakah kamu mengenal si diri palsu yang pakai baju Chanel, yang pakai baju Louis Vuitton? So, untuk kalian bisa mengerti adanya diri palsu dalam dirimu, the false you, Anda mesti mengerti agendanya Allah. God has an agenda for each of us. Dengan dia mati di kayu salib, dia korbankan anaknya. Long before 6,000 years ago, there was a big meeting in heaven. Pada waktu Allah membuat perencanaan, dia akan ciptakan manusia, dia mau bikin planet ekstra. The ninth planet is the earth. And itu satu-satunya planet yang dia mau bikin replikanya surga. Is the mirror image of heaven. The earth. Makanya the earth is the only planet that is inhabited by human being who are created in the image and likeness of God. Satu-satunya planet yang diisi dengan manusia
yang diciptakan serupa gambar rupa Allah cuman satu, bumi. So kalian mau buang-buang waktu membanggakan Elon Musk, membanggakan Sir Richard Branson, menciptakan semua Apollo pesawat menuju ke Mars, menuju ke bulan, anything is non-inhabited. Planet-planet itu tidak ada manusianya. The only planet with human being is the earth. Makanya di Mazmur 24 ayat 1, God says the earth and all the fullness therein belongs to God. Bumi dan segala isinya milik Allah. That means he can do anything because it belongs to him. He owns the earth. Dia bisa melakukan apapun untuk supaya apa yang dia rancangkan maksudkan selalu terjadi di bumi. Salvation doesn't begin with men, salvation begin with God. It's all the initiative of God. Men are too weak to look for help from God. Manusia itu terlalu dosa, tidak ada orang yang mencari Allah. Roma 3 ayat 1 sampai 10, 10 sampai 23. Tidak ada satu orang yang mencari Allah. Tidak ada orang yang berseru pada Allah. Semua ngomong gede dengan mulut yang manis, tapi hatinya jahat seperti kuburan. Ingat ini. And all people has fallen to sin and lost the glory of God. Semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. So apa yang membuat manusia berdosa terkutuk? The glory of God left you. Kemuliaan Allah meninggalkan kalian. And what did you experience last week? The glory of God. What is the glory of God? Apa itu kemuliaan Allah? What make God God is the glory. Kalau tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada Allah. He is the yang dipermuliakan. He is majesty. Ada amin? So Allah mau masukin agendanya dia kembali ke manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan agenda Allah itu dirajut ke dalam agenda pribadi masing-masing kita. Dan menghasilkan agenda yang sangat mulia. God has a glorious, glory-filled agenda for the new creation in Christ. Setiap orang lahir baru, every mankind who got saved and born again, they have a glory-filled new agenda. Agenda hidupmu, agenda yang penuh kemuliaan Allah. Makanya Yeremia 29 ayat 11, Jeremiah 29:11 says, I know my thought about you. A thought that think about prosperity and not of evil. A thought that put your future with full expectation. So your latter end is better than your beginning. Berarti masa depanmu jauh lebih baik dari bagaimana masa awal dipanggil sama Tuhan. Amen. The best is yet to come. Kalau orang ikut Tuhan selalu tiap pagi ngomong, I love you Jesus and my best is yet to come. Because what you believe, you confess. What you confess, it come to pass. Saya ngomong lagi. Tiap kali bangun pagi langsung ngomong, I love you Jesus. Aku sayang padamu Yesus. And yang terbaik dari engkau akan terjadi pada hidupku. Are you hearing me? Karena God give you a future full of hope. Full of expectation. Berarti your latter end is better than your beginning. Though thy beginning may be small, but your latter end shall greatly increase. That's Job 8 verse 7. Kalian tuh mesti tahu bagaimana strengthening yourself. Jangan hidup dari khotbah. Ini mah cuman krim sedikit dari kehidupan saya sehari-hari. Do you understand this? Kuncinya, the key to have a glory-filled agenda for your life is surrender yourself, make yourself available, beri diri Anda tersedia bagi Allah, and allow God, permit God to do anything He wants to do for your life. Day by day, allow God. And di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesibukan, dan semua smartphone yang super fast, super now, super instant. You don't have time to even sit down and listen to God. Our enemy is busyness. Not the devil anymore. Musuh kita adalah kesibukan. Okay? You and your smartphone is like your lover. Siapa yang pacarnya namanya smartphone? Siapa yang pacarnya namanya smartphone? Orang suci, emang penipu kok semuanya. Kalau ngaku semua kan penjara penuh.
Who is humble enough to confess, my lover, that I will scream if I don't have it in my hand, not in my bag, not in my pocket. And I will yell and scream to the top of my lung. Where is my handphone? Anybody? Siapa yang pacarnya smartphone? Angkat tangan. Biar muka lu kayak cim-cim juga, pacarmu juga smartphone. Biar bilang, saya gak punya handphone. Bohong, kamu punya telepon di rumah. Siapa pacarnya adalah, whose lover is the smartphone? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan pura-pura aku. Angkat tangan. So I would like to ask you, do you think if your boyfriend and your girlfriend and your lover is the smartphone, because you can contact in every second from Papua to Sabang Merauke, from Singapore to Alaska, from North Pole to South Pole at the flick of a finger. Do you think you need God to talk to you? Butuh Tuhan. Kalau pakai satu klik aja, lu bisa nyambung tuh dari Sabang sampai Merauke. Dari kutub utara ke kutub selatan. Dari Jepang, Hokkaido, sampai ke Darwin. Kamu butuh suara Tuhan. Begitu dokter bilang autoimun loh, sakitnya autoimun. Mau mati lu, sekarat lu. Telepon dong dari Sabang ke Merauke. Call unto your smartphone from Sabang to Merauke. Dari Papua sampai ke Afrika. Dari kutub utara, kutub selatan, at the flick of a finger, call for your healing. That's how proudful human being is. But there is a God who is always 24/7 on standby. There is a God who is 5 days, multiplied by 24 hours, multiplied by 60 minutes, multiplied by 60 seconds, who is always standby and listening to the cry of your heart. Dan menanti mendengar jeritan hatimu. Bukan suaramu. Hati gak jerit, suara kagak keluar. Karena itu suara marah, bukan penjeritan dari terjepit tak berdaya. Orang gak berdaya itu di hati, bukan di mulut. Kalau masih mulut-mulutnya masih banyak cerewet, belum jerit ke dalam. And begitu at the cry of your heart, you scream to God. You cry out from the lung. Dalam sekejap mata, at the flick of a moment, I am here. I'm always here. Tapi matamu gak pernah ada di aku. Kalau mau tahu siapa yang paling tertolak di muka bumi ini? Tuhan kita. By whom? By orang yang diciptakan serupa gambar rupa dia. By whom? Us, you and me. Dan kamu berkata di GGA kalau ada problem gak dia ladenin. Ngapain gue ladenin? Oh, Tuhannya sedekat napasmu. He's even closer than the oxygen in the air. And he is dwelling inside of you. And is abiding in you in the deepest depth of your heart. Why do you need pendeta? Why is the pendeta dipersekusi dengan kata-kata negatif? It's an insult. You know insult? Penghinaan pada Allah when we don't call upon him. He even cried in the book of Isaiah. Nobody call upon me. Nobody seek me. And God take control and he make a move so that people look up to him. Baca dong Yesaya 58. Baca tuh Yesaya 50. Sekali-kali baca, jangan sekarang. Sekarang topiknya bukan itu. So, I'm in awe. Saya kagum dengan Peter Scazzero, saya kagum dengan Dallas Willard. This is all the range of my teacher. Saya kagum dengan John Ortberg, John McComber. Semua memakai perkataan sama. Permission. Give me permission to enter into your life. Tuhan tidak bisa nyelonong. Tuhan minta permisi.
As powerful as he is. That's how humble he is. He never, tidak pernah dia ngelabrak kehendak hamnya kamu. And if you think kamu punya problem gak sembuh-sembuh, gak beres-beres, because your hak dihormati Tuhan. And kamu yang ngeblok dia punya akses ke dalam kehidupanmu. Daripada kamu main sandiwara, nangis kiri, nangis kanan, biar orang kasihan kalau dibuka. Enggak, aku gak mau ngomong nanti jadi gosip di GGA. What kind of life is that? Kalau kamu gak bisa jujur sama Tuhan, kamu gak bisa jujur sama orang. Bahkan manipulasi. Minta tolong dengan manipulasi. And that's what we are going to ask, to learn. Ada dua cara berada di dalam dunia ini. Nabi Yeremia mengajarkan pada kita, there's two ways of being in the world. Jeremiah 17, 5-10. I think you need to open this chapter. This is very important. Seringkali kita pakai ini untuk menghardik orang loh. Lu kedagingan sih. Terkutuk loh hidup lo. Bapak Ibu, ini gak ngomong tentang ayat dipakai untuk nembak orang loh. Tuhan tidak pernah pakai perkataannya untuk menghakimi orang. Selalu untuk membangun, mengkoreksi, memperbaiki karakter. Menasehati. Gak pernah untuk nembak orang. Katakan sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kamu kalau baca buat dirimu sendiri, gak ada pentingnya buat saya. Supaya ini firman pindah ke hatimu. Jadi kalau otaknya lagi stres, ini hati, firman di hati akan didorong sama Roh Kudus keluar. Itu caranya hidup ikut Tuhan tuh kayak gitu. You don't need to memorize. All you need to write down the word into your heart. And alat pena kita nulis di hati namanya the tongue. Mazmur 42, Mazmur 41 ayat 2. Lidah kita pena yang mahir menulis. So when you speak the word out loud, you are writing the word into the tablet of your heart. Gak perlu dihafalin di sini, jadi Farisi kau. Put the word into your heart. Ada amin? Coba buka ke Yesaya 45, Mazmur 45 ayat 2. Bukan Mazmur 41. Mazmur 45 ayat 2. Anda kalau kemarin mesti bawa Alkitab. Gak bisa datang ke kebaktian di gereja ini tanpa Alkitab. Ridiculous. Ini bukan ilmu filsafat loh. Ini hatinya perkataan hati Allah loh. Ibu Lili yang terkasih. Dengan Mama Rohani yang terkasih. Ibu Lili. Setelah 2 tahun, kita labrak saya, pokoknya kita ngomong firman. Lama-kelamaan dia buka loh, kitab Amsal. Dia bilang dia suka sama Amsal. Dan setelah dia ngomong dia suka sama Amsal, hidupku udah beda loh. Dan langsung dia bersaksi waktu Ibu Rina mau fokus ke Kersel yang baru ini. Itu ya, apa itu dia ngomong tuh? Itu ya Rin ya, itu ya, kamu itu semua patung-patung penyembah sudah bersih, gak ada lagi di rumah. Sekarang aku suka loh sama Alkitab. Walaupun gak pakai kesaksian mengalami mati dulu di ICU, gak perlu. And yet firman itu bekerja loh. Ini adik saya. Adik loh, aku tacik lah. Berarti tahu kan usianya pantarannya berapaan kan. Right? Yuk, Mazmur 45. Ayat yang kedua, langsung kedua. Kalian kalau depresi, siapa yang jiwanya depresi? Angkat tangan. Sedih, tertolak, moody. Siapa yang suka moody? Angkat tangannya. Moody ini gak ada ngaku. Gue datengin, gue tahu lu moody. Siapa yang suka moody? Mood, I'm not in a good mood. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kamu kalau doa, jangan pakai kitab Wahyu. Keselimpet loh. Kamu doa pakai Mazmur, karena Mazmur itu buku doa. Jelas gak Randy? Ini untuk engkau. Ntar aku kirimin egg pie. Pie telur buat kamu. Maksudnya telur beneran, bukan telur di kopiok. Right? Do you understand this? Kalau kamu sedih, takut, khawatir. Gimana ya suamiku tuh kayak gitu, pacarku kayak gitu. Ini piye ya, aduh mesti mulai Kersel lagi, aku stres. Doa Mazmur.
Jangan pakai kitab Matius pasal 1. Itu silsilah. Jangan doa dari Tawarikh. Itu kronologis. Silsilah raja-raja. Gak ada koneknya. Baca doa kayak Daud doa di Mazmur kepada Allah. And ganti nama saya, nama orang lain ganti dengan aku. Aku. Yang kerja sama apostle. Aku barusan dibentak sama apostle. Gue stres. Gue diare. Buka Mazmur di WC. Mainin audible Mazmur. Do you understand? Jangan bikin drama di kantor. You are not without help, man. You are full of help. Daripada kamu ngomong kotor ke orang lain, mendingan kotorannya kasih ke Tuhan. Kita cuma debu, dia batu kok, dia bisa tahan. Tapi kalau debu ke debu, pengsan dua-dua debunya. Do you understand? Nangkep gak sih? Ayat 2. Kalau diajak ngomong, jawab dong. Kayak orang bengong gitu loh. Kayak aku gak dosa apa-apa loh, aku dimarahin sih. Ampun, emang sakit jiwa. Ayat 2. Hatiku meluap, my heart is bubbling over with the beautiful words unto the king. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku, katakan yang keras sampai kupingmu copot. 2, 3. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Kalau nggak perlu bahasa roh, nggak usah pakai bahasa roh. Ngomong firman. Because your tongue is a pen of a ready writer. Every time you confess and speak the word, that word move from the book, from the logos into your heart. It's when the word is written in the tablet of your heart, when you are in the middle of pressure, in trial, when you cry to the Lord, the Holy Spirit will take that word and speak it out through your mouth and the problem's gone. Because it take the sword of the word to fight with the evil power. Itu firman dari hatimu akan diambil Roh Kudus keluar ke mulutmu menjadi pedang roh untuk menghancurkan semua tali-tali, semua belenggu setan yang mengikat kamu. Ngerti dong, peperang rohani dong. You don't fight with weapon, we fight with the word of God. Senjata peperang kita bukan melawan darah dan daging loh. Kalau nggak darah nggak daging apa dong? Roh dong. Betul apa tidak? Right? Yang mampu meruntuhkan benteng-benteng. Semua kubu-kubu yang dibangun oleh siasat manusia. Yang melawan pengenalan akan Allah dengan keangkuhannya. Your battle is in the mind. And you can only bring your stronghold. Bring every stronghold. Gitu loh kalau WL nyanyi ya. Sama singer. Kalau lagu I Speak the Name of Jesus. Bring stronghold. Stronghold tuh nang kene. Jadi jangan ngawi-ngawi di udara. Berarti kamu hopeng-hopeng sama setan. Karena setan di udara. Di sini ada setan nggak? Banyak. Belum yang dibawa kamu. Do you know you bring the devil in? Just speak negative, you bring the devil in. Secepat itu. Ngomong yang negatif terhadap Tuhan. Langsung di bahumu iblis. Kenapa nunggu ke neraka? So, when I speak the word, your tongue is speaking. Ready? Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Kita kelar jam 11 malam. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ada orang yang mengandalkan manusia. Oke? Yang suka kepahitan sama manusia nih. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke? Aku bisa. Ya kayak ini gue gak butuh orang. Aku bisa. Sini. Nah dari nadanya udah tahu itu. Kalau kau suka mengandalkan orang. Pasti kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Gak mungkin enggak lah. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau sudah mengandalkan orang, mengagumi orang, mendewakan orang, mengkultuskan orang, kamu mengandalkan kekuatanmu supaya tetap dekat sama orang yang kau kagumi itu, kamu jauh dari Tuhan. Orang kayak gitu nggak ada hidup, there's no life. Kalau mau kawin, kalau mau pacaran, lu cek dulu yang ini. Yang dicek tuh yang ini, jangan dompetnya. Duit bisa dicari kok. Cari orang yang hatinya mencari mengandalkan Tuhan, beda loh. Dan caranya gimana kita akan belajar hari ini. Ia akan seperti
semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. My God. Kalau kamu hidupnya tergantung si manusia yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang hatinya jauh dari Tuhan. Duilah. Lu mau kerja apapun gak jadi apa-apa. Saya gak peduli berapa GPA-nya kalian dari sekolah. Saya gak peduli. Akademis kamu gak menentukan kamu kaya apa miskin. Is who do you trust? Menentukan kamu kaya apa miskin. Lanjut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Blessed are those who rely on God, who depend on God, who put their full hope in the Lord. Mereka seperti pohon. Saya senang ngomongnya bukan mereka. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau. Gak khawatir dalam tahun kering. Kalau musim kering ya kamu juga tetap kering. Masa kamu tidak kering? Oke, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. And buah yang terus berbuah namanya glory of God. Isn't it? Yohanes 15 ayat 8. Kalau kau berbuah kamu muliakan Allah. And amazingly, langsung the next verse 9, langsung ayat 9-nya ngomong kayak gini. Betapa liciknya tuh hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, apa relasinya mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan dan liciknya hati orang? So this is talking about one person. Ini ngomong tentang satu orang loh. Jangan pakai ayat 5, 6 untuk nembak orang yang bikin kamu kesel. Dan jangan kagumi orang yang kaya raya ekonominya. Karena ekonominya membuat kalian berkata, wah pasti dia benar hidupnya sama Tuhan. No. Dari mana kamu akan tahu? Kamu akan pindah dari ayat 5. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Di roll up balik dong Sony. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dari itu switch ke 7-8. Diberkatilah orang mengandalkan manusia. This is one human being. Ini satu orang. Because kita asalnya orang berdosa dan tanpa kemuliaan Allah. Dan pada waktu kamu lahir baru bertobat. Your old self, manusia lamamu yang sombong. Yang penuh dengan kekuatan sendiri yang gak mau tahu Tuhan. Masih dibawa kok. Because when you got saved, the only part of you that is saved is your heart and your spirit. And God is not touching your soul. Waktu kamu lahir baru yang diubah Tuhan cuma hatinya loh. Tuhan gak nyentuh jiwamu loh. Tuhan gak nyentuh kelakuanmu. Tuhan gak nyentuh pikiranmu. Tuhan gak nyentuh emosimu. Tuhan gak nyentuh kehendakmu. Kalau biasa setelah lahir baru and you are a smoker, it's natural to take up the cigarette. If you just got saved, filled with the Holy Spirit, filled with the glory of God, and kamu biasanya minum alkohol, buat kamu ngumpul sama teman-teman alkoholik dan ngambil lagi gak ada rasa tertuduh. None. Why? Because you're still walking with the full man, the sinful man, the sin-filled nature man. Kamu masih jalan kok. So the key is how do you switch? Tergantung kehendak kamu. What do you choose? And bagaimana kita bisa memilih betapa licik itu hatinya orang. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya udah batu. Siapa sih yang bisa mengetahuinya? And God says, I the Lord, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang uji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. You know what? I the Lord knows and search your heart. Kalau sampai Allah bisa menguji hati kita, is the mercy of God, is the grace of God. Kalau kita gak disadarin, bagaimana kita bertobat? Untung Allah selidiki. Untung. Dan tidak ada satu manusia lahir baru, bertobat, mendapat keselamatan. Karena perbuatan baikmu loh. How do we get saved? Buka Efesus 2, ayat 1-8. How do we get saved? Efesus 2, ayat 1-8. Okay? You need to master the book of Ephesians, the letter of Paul to the Ephesians.
That's your page. That's in the New Testament, so it's behind Psalm. You know, it's so easy to read the Bible, Phil. The middle one is called Psalm, the prayer book. And onward, okay, you go next to the New Testament. After the New Testament, you go to the book of Acts and then the letter of the apostle. Now this is a sinner, a murderer who got saved and he wrote this letter. Okay? Ephesians 2 verse 1. Oke, katakan sama-sama, lidah kita apa? Lidah kita apa? Pena yang mahir menulis. 2, 3. Kamu dahulu udah mati loh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. So saya mau tanya, ini kita bukan? Is it I? Saya? Bilang saya. Saya tuh ngomong saya tentu diri gue sendiri bukan lo. Saya. Bilang ini saya bukan? Bilang itu saya. Kamu semua pelanggar Tuhan? Semua jago berdosa? Dari dagang, dari darah dagingmu, otakmu semua pendosa dan pelanggar Tuhan? Bilang itu saya. Waktu saya dipanggil Tuhan, ini kondisi saya. Nangkep ini. Jangan ditutupin dong pakai eloquence of speaking because you study overseas. Jangan ditutupin dong dengan baju-baju merek. This is the real deal, man. Ayat 2. Kamu hidup, ganti kamu dengan saya ya. 2, 3. Saya hidup di dalamnya. Karena saya mengikuti, I live in this rebellion and transgression and sin because I live in this world. Di dunia ini. Karena saya, 2, 3. Karena saya mentaati penguasa kerajaan angkasa. So who is the ruler of the earth? Who is the ruler of the air and the atmosphere and the earth? Siapa penguasa dari udara, dari atmosfer, dari bumi ini? Siapa penguasanya? I know. Dijiplak aja. Nanti gue jelasin siapa itu. Ngomongnya. Masa jiplak aja gak bisa? Tererah biasanya. Apa? 2, 3. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu jawabannya, Neng. Makanya kalau si Henry Tumbal nyanyi. Apa? Your name is power. Your name is healing. Your name is... salah deng. Lagu Holy Forever deng. Your name is great and powerful. Okay? And then he well singer kita kayak gini nih. Apa? Your name is greater. Apa? What's the lyric? Lagi terus your name. Kan itu lagunya Aspek Jesus. Kamu kok jadi ketularan sama kita? Kamu juga stres. Karena saya mesti cepat. Your name is high. Your name is the greatest. Your name stand above them all. Nah, lihat nih ya. Name cuman singular. The name is singular form. Not plural. But the next line, all thrones, plural. All dominions, plural. Majemuk. All positions, plural. All powers, because it's the devil. Your name stand above every throne, every power, every position, every dominion of the devil. Jadi kalau nyanyi lagu itu gak boleh angkat tangan. Injak tuh di bawah itu. Because the devil is under our foot. That's the book of Romans ngomong seperti itu. You got to live. You know why I'm so passionate? Because I live the word. And tahu hasilnya. Kalau orang punya buku yang sama, sudah lahir baru dipenuhi Roh Kudus, tapi gak mau lakukan firman, saya mau ulek kamu. That one no need translation. High level. University class. Do you get it? Kamu kok ketawain dewemu loh. Kok ketawa sih, mesti prihatin loh. So who were we obeying, submitting our life to before we came to Jesus? The ruler, the prince of the ruler of the air. Itu raja tau, dia punya pemerintahan loh. Jangan pikir setan tuh kayak angin mamiri kupasang. Itu gak bisa pakai tolak angin, hilang.
Harus pakai nama Yesus dan kamu hidup dengan benar di hadapan Allah. Baru ada kuasanya. Yaitu 2, 3. Roh yang sekarang. Masih ada gak sekarang? Masih ada gak? Kalau demo-demo di seluruh Jakarta. Itu siapa itu? Biang keladinya. Kok bisa pakai orang? Lah bukannya kita juga seperti mereka dulunya. Makanya jangan menghakimi. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Nomor 3, yuk ayat 3. Kalian punya kehausan kurang, bikin saya lama khotbahnya. If you are thirsty, it's just so fast, just flow. Kenapa kok jadi lama? Because you don't eat the word. You need to eat the word. Datang ke ibadah gak bikin kamu selamat loh. You can come out from here and die in hell loh, kalau kena ketabrak loh. My people perish because of lack of knowledge. That's Hosea 4:6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman. Man shall not eat from bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. Proceeds, present tense. It was written 2,000 years ago. It still applied today. God is a speaking God. Allah kita tuh Allah yang ngomong. He's not a dead God. He rose from the dead, man. That's why we can experience the glory. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Yes, it was me. I was part of it. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Katakan hawa nafsu daging, kehendak daging. Bukankah hawa nafsu itu lust, emosi, perasaan negatif? Bukankah kehendak itu strong will, your free will? Dan pikiran kami yang jahat, bukankah jiwa kita pikiran, kehendak dan perasaan? There you go. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. We are supposed to be the one who God abhors. Bukan angry, abhor. His wrath is upon us. Sama seperti yang lain, murkanya ada di kita. Wrath, bukan anger. Ayat 4. Tetapi, dengar ya, every time you read the Bible, and the letter of the Bible, tiap kali baca ayat, selalu setelah ngeri. Terus ada 2 kata ini muncul di kalimat pertama. But God. Langsung solusi. It's a good news when you hear a sentence begin with but God. But if you begin with but Saul, itu udah pasti koit. Tahu gak koit? Kamu gak tahu koit? Parah emang. Kalau usia kita tahu kan ya koit ya. Gak tahu juga Ibu Rina? Gak tahu? Tahu dong. Masa gak tahu? Dut binasa. Kalau kalian tidak mendengar jawaban Tuhan, tetapi Allah, Indri, but God. Saya dulu pertama kali bangun GGA, jemaat mula-mula yang pada berantakan semua ikut Tuhannya. Saya dibikinin karikatur. Saya punya lukisan karikatur. Dengan baju suit saya, my butt sticking out, di sini tulis, but God. Karena waktu itu baru keluar fashion juicy couture. Semua apa namanya tuh tracksuitnya pakai tulisannya di sini. Kamu tahu gak sih juicy couture? Gak tahu, gak apa-apa, gak rugi kok. Mendingan karikatur saya dijual ya, boleh gak kamu untuk dana Natal di Bali? Boleh tak jual. Sexy painting, you know. Di sini tulis, but God. So everywhere I go, but God is with me. Everywhere I sit, but God sit with me. And where there is but God, kamu dipenuhi dengan riches of His mercy. Riches of His grace. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Diguyur kita sama Tuhan. You know, every time you come to Jesus, He
pour out his love, man. He doesn't trickle down like a little shower. He just shower you with the amount of unlimited grace. Isn't it true? You cannot eat the whole day, right? Because you are showered in his love. Nothing better than this. Verse 5, telah menghidupkan kita, and that shower of love quicken, membangkitkan hidup hati kita, roh kita bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus, never separate, always being with Jesus. There's nothing like being with Jesus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Jadi ada bagian yang mati gak dari kita? Dan itu bagian akan diselamatkan atau tidak? Itu manusia palsumu. Paulus pakai istilah manusia daging. Tapi saya pakai false self. It's the same thing. Next please. Dan di dalam Kristus Yesus, in Christ Jesus, in Christ alone, Christ the hope of our glory. Kolose 2 ayat 5. Christ the hope of glory. Ia telah membangkitkan kita, resurrected us, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Now I ask you, bagian kita yang manusia daging, penuh hawa nafsu daging, pikiran jahat, itu yang mana? Bagian mana yang duduk bersama Kristus? Always two being in one body. The old flesh and the new creation in Christ. Selalu ada dua. Badanmu ada di kuningan kok, nggak ada di surga kok. Bingung nggak kamu baca ini? That's the new man. That's the authentic man. Should be with Jesus and reign with God forever. That's the new man in Christ. That's your spirit man. That's your inner man. Next please. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita, yang mana kita yang mana. Kekayaan kasih karunia-Nya, the riches of His grace, yang melimpah-limpah abundantly, supaya sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. This is all the new creation. Nothing to do with your flesh. 8, katakan sama-sama, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, saya diselamatkan. Yang kalau Paulus berhak tulisnya kamu. Tapi sekarang kamu terima sebagai surat bagi kamu dan ganti kata kamu dengan saya. 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Kalau tiap kali kamu dengar kata iman berarti God is a talking God. Because faith comes by hearing the word of God. You cannot be receiving grace without hearing the voice of God. And He is a talking God because He dwell inside of you. Sebab karena kasih karunia, 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Saya mau tanya, perlu gak kamu hafal ini? Do you need to master this? That your salvation has nothing to do with your sacrifice. Keselamatanmu gak ada hubungan dengan perpuluhan, dengan buah sulung, dengan persembahan nasar, persembahan kasihmu tiap minggu. Nothing to do with that. It's all grace by faith. Not by money. Supaya gak ada orang yang, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Come on. Masa kematian Yesus mau dibayar pakai uang 1 miliar? Persembahanku bagi gereja 1 miliar. What is it to go? You mean nyawanya Yesus cuma 1 miliar harganya? Sama dong kayak Yudas kalau gitu. Sama kayak orang Farisi dong. Bukankah nyawa Yesus cuma 30 keping perak? So what is the difference between you and Judas? Mau cium Yesus dijual 30 keping perak. Cuma segitu doang nih harganya nyawanya. Dan kamu mau dapat jaminan kalau mati kamu ke surga? Gak usah tunggu mati. Ayat 6 udah jelas kok. Kamu duduk di surga kok. Verse 6. I'm seated on the high places. The position of sitting is a position of rest. Finish. If you're still working, you stand. Stand firm, therefore. But if you're resting, you're sitting. So where do you begin your salvation? Mulainya kapan hidup keselamatan itu? Waktu kamu rest. Because it's finished. And how do you rest? By grace
Through faith. So setiap hari kamu mesti mendengar iman. Setiap hari kamu mesti bergaul dekat sama Tuhan. Bagaimana mau dengar suara Tuhan kalau nggak dekat sama dia? Suara siapa yang mau didengerin? Suara dagingmu yang penuh nafsu? Suara iblis? Suara dunia? How do you hear the voice of God? Wah, gue gak bisa kelar nih khotbahnya. Buka ke 1 Raja-Raja 19. Listen to the voice of God. Saya minta bahasa Inggris. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa tahu di mana rohanimu dari apa yang saya bagikan loh. And if you're not engaging, you're not hungry. Kamu gak nyedot firmannya. Saya baru sampai slide 3 loh. Saya mesti tutup dengan ini nih. Ayat berapa saya minta? What? Apa? 1 Raja-Raja 19:12. Itu perjanjian lama, Sony. Jangan cari di sebelahnya Tesalonika. Terlalu lama kau. Udah pakai mouse, si tikus dipakai masih lama sekali. Ayo, katakan sama-sama. Let's read the English so Phil can understand. If you want to know the voice of God. After the earthquake, there was a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle blowing. NIV please. That gentle blowing. What kind of a voice is that, Phil? Gentle blowing. How do you describe the noise of a gentle blowing? This is the prophet Elijah. Ini Nabi Elia. Udah kepingin mati. Mati aja gue. Mati aja gue. Abis motong leher Nabi palsu 250 orang. 250 leher. Dia potong pakai pedang. Satu. Motong ayam Maya nyabutin bulunya udah teler kok. Kira-kira capek gak badannya dia? Capek gak? 250 neck was slain by the sword of the false prophet who destroyed Israel. He was supposed to kill them one by one. 250 plus 600 more. 850 neck. And when he was so tired and the whole of Israel repented back to God. Seluruh Israel bertobat. Ya betul, Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu Tuhan Allah nenek moyang kita. Dia Tuhannya benar. Mereka meninggalkan Baal dan Asitoret dan kembali ke Tuhan. Ini waktu Israel tidak ada hujan sama sekali selama 6 bulan. And then Elijah got threatened. Diancam sama Ratu Isabel. Tahu gak Ratu Isabel itu siapa? Bininya Raja Yehuda Ahab. The most stupid husband ever lived. Itu ada ayatnya tuh. 1 Raja-Raja. Dia bilang suami yang paling bodoh. Yang takut sama istri. And who is Jezebel? Siapa tuh Isabel? Anak imam. Nabi, imam Baal Asitoret. And you know in the book of Kings, you have the good king and you have the bad king. You have the God-fearing king and you have the evil king. Correct? The whole book is only talking about 2 type of ways to live. 2 macam hidup. Satu mau ikut melayani daging atau satu mengikuti cinta Tuhan. Cuma itu aja. Di dalam badanmu yang seksi, yang gendut, yang six pack, semua pakai merek LV, nggak pakai ban, pakai merek-merek religion jeans, whatever brand, is the evil man and the good man. Manusia daging, manusia roh. The problem kamu semua perlu bertobat. Karena manusia dagingmu dominan. Dan manusia rohmu cuma setitik kayak kecebong. Mana mungkin bisa mentaati Tuhan. Jago debat sama pendeta kamu. Kalau pendetanya keras dengan hukum perintah Allah. Lawan, kamu akan lawan. Gak takut kamu. Kenapa? Yang dominan manusia dosa kok.
Itulah sebabnya Eugene Peterson membuat Alkitab The Message untuk menjawab jemaat yang manusia dosa. Bagaimana manusia dosa ngomong firman? Bukankah itu munafik? Kalau saya tegur jangan sakit hati. It's because of this. So Elijah was so tired, depresi. Tiba-tiba ratunya datang. Pakai utusan, gak datang langsung sendiri. Utusan raja datang. Besok pagi, Elia, nasibmu, nyawamu akan sama dengan 800 nabi palsu yang kau penggal lehernya semua. Alias mau dibunuh gak? Dalam kondisi kecapean, kurang tidur, okay, and the anointing to walk to minister udah gak ada lagi. Ketakutan mencekam dia sampai dia mau putus asa, stres, mau mati. Aku mati aja Tuhan. Aku mati aja, percuma aku hidup. Dari semua orang Israel gak ada yang benar, cuma aku yang benar. Dia gede kepala sedikit. Hanya aku yang benar. Semuanya udah bejat. Aku mati aja deh, percuma hidup. Aduh capek pelayanan. Udah deh, siapa bilang hamba Tuhan gak pernah capek? Siapa bilang? Bodoh kamu kalau kamu fight sama hamba Tuhan. Itu orang kecapean luar biasa atau gak itu? If you want to know how tired I am, bukan badan, emotionally. Udah dosa ditegur marah balik lagi. Musuhan perang dingin lagi. How stupid can you be? Tapi pelajaran ini akan nyelamatin kamu dari kamu loh. This teaching will save you from you. Not from the devil. The devil already lost on the cross. When Jesus said it is done. The devil was put into shame waktu dia bangkit dari mati. Gak ada musuh kita sama setan. The problem is the old man, the false you. So si Elia, aku mau mati. And then the angel of the Lord came. Malaikat Tuhan datang. Bawa kendi sama bak roti. Eat, please eat. Manusiawi gak Tuhan kalau bantu kita dalam kondisi depresi? Yang dikasih apa? Kredit card atau roti sama air? Roti sama air. Kamu kelaparan dikasih kredit card. Belum di approve. Betul apa tidak? Saya kalau terima kredit card baru selalu Mer, telepon temannya, suruh approve. So she has to behave like me. Ya kan? Percuma dapat platinum. Percuma dapat the highest of credit card. Oh enggak, belum di approve dipakai, mana bisa dipakai? And malaikatnya datang give the basic human need. Bread that the angel cook and water of life. And dia makan, kenyang, duduk di bawah pohon ara, bleksak tidur. You know, sleep is the best gift from God. Betapa sedih hidup tanpa bisa tidur. Dan mesti pakai obat tidur. Habis lu pakai obat tidur tetap takut nggak tidur. Betul apa tidak? And dia bleksak tidur. Because he give to the beloved sleep. Mazmur 27 ayat 3. Right? Kasih saya bantal, hilang gua. Tapi make sure bantalnya empuk. Jangan sekeras papan tulis. Aku gak tidur. And then the angel come a second time. Wake up. Wakey. Lunch. Eat. Isn't it amazing that semua makhluk surga turun ke bumi ngelayanin kamu jadi waiter? Makan. Kamu kalau baca kitab pakai dong imajinasinya. Jangan kayak haleluya. Dan dia membawa malaikat datang, membawa roti dan yang bacanya udah mati. Wakey, eat. Okay, now go. Go to the mountain of God. Go to Mount Horeb. Lari ke gunung Horeb. Lari. Itu perjalanan 40 hari dia kelarin loh. Dalam singkat sekali. And they climb up the mountain. You want to die, you are stressed, you want to climb up the mountain. Don't invite me. Kecuali aku dapat roti dari surga dan air dari surga. Yang dilayani sama waiters. Angel of God. Beda. Kalau unik yang nganterin, pasti kita teler. And then he climb up the mountain. And dia sampai ke gua. Dia duduk dulu. And God came. What are you doing there? Come up to the mountain. Come up to the top of the mountain. I'm the God of the top of the mountain.
Top of the mountain always represent victory, triumphant place. Valley is always representing pain and suffering, trial. Come up to the top of the mountain. And he climb up again. Dia punya supernatural kekuatan karena makan rotinya malaikat. And dia naik lagi. And God came. 11 please. Ayat 11. And the Lord say, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord. Berdiri di gunung, di mana? In the presence. Always ketemu hadirat Allah. Prayer bring you to meet God. Berada di presence of God. For the Lord is about to pass by. What a communication, what a conversation, man. For the Lord is about to pass by. And the great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rock before the Lord. But the Lord was not in the wind. Anda mau tahu kenapa ini ditulis? When God spoke to Job, waktu Allah ngomong sama Ayub, pakai angin keras. So Elia orang pembelajar Alkitab. You got it? The oldest book of the Bible is Job loh. So in Job experience semua kekayaannya ditiup angin dan Allah ngomong. And see this stressful prophet, dia bilang nggak ada Allah di sini. How can he know that God is not in the wind? The body is tired, but the spirit is alive. Ingat deh, salvation will quicken your mortal body, but will quicken, resurrect your spirit. Then a great, but the Lord was not in it. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in an earthquake. Ngomong ke siapa? Pakai gempa bumi. Musa. Next please, ayat 12. After the earthquake came a fire. Ke Musa juga di Gunung Horeb. But the Lord was not in the fire. And after the fire, gentle whisper. And who is this gentle whisper? 13 please. And when Elijah heard the gentle whisper, he pulled up his hoodie. Anak-anak Gen Z, hoodie. He put up his cloak. Today is hoodie. Over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? 14. He replied, I've been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, put your prophet to death with the sword. I'm the only one left and now they're trying to kill me too. Ini lagi merajo. Ini kalau Manado bilang lagi merajo. Jadi kalau merajo jangan sama pendeta. Emangnya pendetanya potong sampah? Kamu merajo sama Tuhan. Jangan sama si Indri Gotama. Teler gue. Saya dikirimin 1 hari 5 orang. Pingsan gue bangun. Gak kuat Bu Rina. 5 pegawai komplain terus tiap hari. Lama-lama mau jualan mau jadi konselor. Next please. And the Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael the king. Next place, and he is getting a new job. Anoint Jehu son of Nimshi. Anoint Elisha son of Shaphat from Abel Mahola to succeed you as a prophet. Dengarin, kalau dia nggak dengar suara Tuhan dan nggak bisa discerning the voice of God, he missed the calling of God. Pakai bahasa Indonesia, Sony. Kasihan yang nggak bisa bahasa Inggris. Yang nggak bisa bahasa Inggris, kamu catat aja ayat yang dia habis makan siang, kamu dengerin firmannya. Jangan pergi-pergi sama cucu, sama cicit, sama emak, mangkong semua. Bukan dengerin sekali kasih waktu buat Tuhan ngomong gitu loh. Kang kingkong terus dicari-cari loh. Hanya mau ditraktir makan cuma-cuma loh. Mau makan dimsum. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Anda tahu angin sepoi basah kayak apa bunyinya? You don't see it. You cannot hear it. But you can feel it. So the song was today, I feel heaven in this place. I feel heaven in this place. I feel heaven in this place. In this holy place. Because it's the wind. Next please. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Itu hoodie itu, Ethan. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua.
Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, apa kerjamu di sini? Is God a talking God? Untuk dia ngomong sama kamu, kamu mesti diam lah. Kenapa mesti diam? Karena suara dia seperti angin berhembus halus sekali. Solitude and silence and sabat mutlak. Only those people yang melakukan solitude, silence, dan sabat akan mendengar suara Tuhan. Otherwise, you'll be doomed. Akan hidup terkutuk seperti tanaman yang ditanam di tanah yang kering, yang berasin, yang bergaram, yang tidak pernah lihat hasil baik. Gak benar kamu ikut Tuhan bertobat, berbahasa roh, baptis Islam di GGA. Gak benar kalau hidupmu tetap kering seperti kamu sebelum kenal Tuhan. Something is wrong with you. Kamu hidup dengan manusia palsumu, bukan dengan manusia ciptaan barumu. Are you hearing me? The enemy is close as the breath of your life di badanmu sendiri. Oke, saya mau tutup dengan pernyataan ini. Slide 8 please, Sony. Kita extra time aja ya, udah tanggung ya. Kamu sih kurang pengetahuan firman. Gak seru ngomong sama orang yang nyedot karena gak ngerti. Ada yang nyedot, I got it, yes. Yes Lord. Di dalam kamu udah teriak rasanya loh. Jangan cari informasi. Bagaimana ini informasi? Orang ini perasaannya Tuhan kok. You know the Bible is a love letter of God. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Nabi Yeremia mengiluminasikan dua cara fundamental menjadi pribadi di dalam dunia ini. Nomor satu, pribadi yang percaya pada sumber-sumber dan kemampuan manusiawi yang terkutuk. Yang kedua, atau percaya total dalam Allah. Hal ini dikenal sebagai the false self and the true self. It's up to you how you want to start your day. Tergantung bagaimana kalian akan memulai harimu. Jangan naik panggung, jangan jadi WL, jangan jadi musisi, jangan jadi singer if you walk with your false self. Walk up with the new self. With the true self. That's the born again one. Ini yang duduk di surga, Efesus 2 ayat 6. Ini yang diperbaharui. By grace through faith. Nanti saya mau bikin kaos t-shirt segini-gini panjangnya. Warnanya cuma hitam sama putih. Belakangnya tulisannya, kamu dikenal sebagai siapa? False self or true self? Kunci yang powerful buat nginjil. Do you understand this? Minggu depan saya bagikan. Contoh kalau false self itu mendominasi kamu kayak apa modelnya. Majority of you if you are still slacking sama conflicting, 100% kita semuanya pakai false self. Udah pasti, gak mungkin enggak. Because the true self seperti Yesus. And it's a process untuk mendewasakan dia. Amin. Siapa yang belajar hari ini? Nangkep apa yang diajarin? So problem kamu di mana? Problemmu di mana? Ditanya tinggal jawabannya saya kok repot sekali sih. Di mana problem hidupmu? Apa? Ini ada suara laki apa semua perempuan semua atau suara laki ke perempuan-perempuanan? Di mana problemnya GGA? Hah? Yang keras dong. Ngaku dosa aja gak berani, bagaimana bisa diampuni Tuhan? Buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Open it up. 1 John 1:9 please. Itu slide 14, Sony namanya. Kira-kira yang suka sakit hati sama apostle yang mana? Yang palsu apa yang benar dari Tuhan? Karena yang benar mengampuni, yang palsu akan menghakimi. Menghakimi 40 tahun, gila gak itu? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ada isu gak sama dosa yang sejublok-jublok? Ada isu gak sama Tuhan? Bisa gak Tuhan hapus semua itu? No problem ya, jadi gak ada isu ya. Lanjut. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang disucikan apa? Dosamu atau kamunya? Baca lagi.
2, 3. Lihat dong yang di huruf gedein. Dan menyucikan kita. Pintar Ruth. Siapa yang disucikan Allah melalui perjamuan suci? Gak ada urusan sama dosa. Anak terhilang pulang ke bapaknya gak disebutin dosanya apa. Anak sulung yang nyebutin. You worry, yang ini ketangkep basah. Nanti ketahuan, saya nyolong, saya berzina, saya pornografi. Aku takut, enggak. Badanmu, kamunya penuh dosa. Kamunya yang dibersihin, dosanya gak usah disebut-sebut. Hilang. Tangkap gak itu Bu? Isn't that amazing? Isn't that amazing? Woo! Tepuk tangan bagi Tuhan. He gave us a new person. Dia berikan manusia baru yang bersih. Tidak ada produksi setan. Gak ada produksi dosa. Oh, just like Jesus. This is an old scripture, man. But we missed it. I feel healing in this place. Mana sih si Ferry? Fer, lu jangan di belakang terus, Fer. Bapak surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Lord, bikin semua umat-Mu ini haus dan lapar akan Engkau. Bikin semua umat-Mu jijik sama manusia palsunya. Dan rindu akan manusia baru yang bersama Yesus. Yang duduk bertakhta bersama Kristus di surga. Yang mengatakan, aku anak Allah, ya Aba, ya Bapa. Lord Jesus, buat setiap umat-Mu tidak menjadi pengikut Tuhan emosional. Tapi pengikut Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Membuat mereka seperti Amsal Salomo katakan. Hikmat Allah memberi pengertian. Takut akan Allah memberi hikmat. Hikmat memberi pengertian. Dan pengertian memberikan kemerdekaan. Tidak lagi kau dibelenggu oleh manusia palsu. Tapi kau hidup dengan manusia baru itu. Di dalam Kristus. Bapak, aku berdoa. Agar setiap umat-Mu hari ini akan merenungkan hidupnya dia sendiri. Dan berkata, I don't want to be put on my false self. I have to put on my new self. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. And practicing the way akan membuat kalian ke situ. Thank you Lord Jesus for your goodness. Bless your people. Amen.